Haleluya. Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Selamat kita bertemu. Kita akan beribadah bersama-sama bila Tuhan Allah Roh Kudus memimpin kita dalam ibadah kita. Saya sambut Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Haleluya. Allah Bapa, Allah Roh Kudus, kami bersyukur, kami berterima kasih Engkau memberkati kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, dalam keadaan yang baik. Dan kami saat ini Tuhan boleh datang beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia ini. Dan biarlah apa yang kami dapati berkat yang dari Engkau, kami boleh pergunakan untuk memuliakan nama-Mu. Engkau memberkati ibadah pagi hari ini sampai nanti selesai. Dan kami boleh bersama-sama mendapatkan berkat-berkat yang dari Engkau. Yang datang dengan letih lesu, Engkau kuatkan. Yang datang dengan sakit, Engkau sembuhkan. Yang dahaga, Engkau beri kepuasan. Yang mempunyai persoalan apapun, kami tahu jalan keluarnya, yaitu di bawah kaki-Mu. Engkau memberkati semua Tuhan. Urapi kami, perkenankan kami di hadapan-Mu. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau. Dengan segenap hati kami serahkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang semua mengasihi Tuhan bersama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Memang banyak teman-teman yang tidak sehat hari ini karena cuaca, tetapi kita percaya bahwa segala sesuatu Tuhan sediakan yang terbaik. Kita tetap bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun terkadang doa-doa kita tidak langsung dijawab, tetapi kita tahu Tuhan memberi yang terbaik di waktu yang tepat. Haleluya. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Di waktu yang tepat Tuhan akan memberi berkat-berkat. Haleluya. Haleluya. Selalu Tuhan menjawab doa. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Selalu Tuhan menjawab. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua.
Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Muliakan nama-Mu yang berkuasa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu tak berkesudahan, cinta-Mu yang ajaib. Aku bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih, Engkau sungguh amat baik, amat sangat baik. Haleluya. Mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Sekali lagi Yesus menjawab, Yesus menjawab lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu.
Kami merasakan bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang amat baik, Allah yang amat sangat baik. Maka dari itu kami bersyukur mempunyai Allah seperti-Mu. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk berkat kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dahulu pernah saya ingat seseorang ibu-ibu tua yang sudah berpuluh-puluh tahun sudah menjadi anak Tuhan, tetapi tiba-tiba berkata, aku tidak percaya surga. Aku percaya Tuhan tapi tidak percaya surga. Alangkah nestapannya, alangkah sedihnya itu Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Raja surga dan kita semua akan bersama-sama diangkat Tuhan masuk ke surga kita yang mulia. Kalau Bapak Ibu sekarang menderita, kalau Bapak Ibu sekarang sedang sakit, kalau Bapak Ibu sedang mempunyai persoalan, kita boleh berbangga, aku masih punya penyembuh, aku masih punya penolong, aku masih punya Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan biarlah keyakinan kita naikkan di dalam pujian ini. Aku masih punya Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Bersama-sama. Haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya, Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya, karena aku takut Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya percaya. Aku tetap percaya, tetap percaya, Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya, takkan ku takut Kau besertaku. Katakan bersama, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman punya Tuhan. Haleluya. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya. Katakan sekali lagi, aku masih punya Tuhan. Aku
masih punya Tuhan. Dia penyembuhku, punya pengharapan. Dia penolongku, Dia pembebasku. Haleluya. Iman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Katakan sekali lagi. Aku masih punya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Haleluya, 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 haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan bagaikan menara yang teguh, benteng perlindunganku, Allah perkasa, Bapa yang kekal. Kita akan muji-muji Tuhan selanjutnya. Saya sambut dulu, bangkit berdiri bersama-sama. Namanya Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Haleluya. Nama Tuhan, nama yang berkuasa. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yesus termulia, namanya di atas segala nama. Dia pembebas kita. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Haleluya. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku.
Haleluya. Banyak orang yang tidak mengerti tujuan hidupnya dan apa setelah nanti dipanggil pulang. Bukankah kita merindukan suatu tempat, suatu kota yang indah, suatu kota yang mulia? Di dalam Wahyu 21 ada suatu kota, yaitu Yerusalem baru. Kota itu dahsyat, kota itu mulia, kota itu luar biasa indah. Dan biarlah kita fokus menuju ke kota itu, di mana Tuhan tidak lama lagi datang menjemput kita untuk masuk bersama-sama di kota itu. Itulah Yerusalem baru. Bila kita merindukan tempat ini bersama-sama, kita nyanyikan, oh Yerusalem, kota mulia. Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Kita rindu Yerusalem. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhan datang. Live the 8, moment. lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk. Oh Yerusalem, dengan penuh kerinduan kita nyanyikan ini. Oh Yerusalem, kota mulia. Dengan penuh kerinduan saya sambut untuk bangkit berdiri bersama. Kita nyanyikan pujian ini. Kita rindu masuk ke kota yang mulia. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhan datang. 7, 6, Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Di zaman sekarang berjagalah kita. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang, zaman sekarang berjagalah. Haleluya. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini
Yerusalem kota mulia. Oh Yerusalem, kota Waktu selanjutnya saya berikan kepada Bapak. hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk. Sekali lagi katakan, tak lama lagi, tak lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Hingga pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh membawa hati kami, hidup kami sebagai penyembahan dan persembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih buat waktu ini Tuhan. Pagi hari ini kami mau menerima benih kebenaran firman-Mu. Kebenaran yang akan memerdekakan hidup kami. Injil kekuatan Allah yang akan membangun kekuatan iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami telinga seorang murid. Berikan kami tanah hati seperti tanah yang subur. Sehingga setiap benih kebenaran firman-Mu kami terima, tertanam, bertumbuh. Dan hidup kami berbuah-buah bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Engkau memberkati kami semua. Sehingga tak seorang pun yang keluar dari tempat ini tanpa diubahkan, tanpa dipulihkan, tanpa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap menerima kebenaran firman Tuhan katakan amin. Shalom, selamat pagi. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, shalom. Boleh lambaikan tangan kita, shalom. Iya. Puji Tuhan Bapak Ibu, mohon izin saya memperkenalkan diri. Bapak Ibu, nama saya Agus Kurniawan. Saya melayani di GBT Kristus Alpha Omega Bukit Sari Semarang. Saya juga sebagai full timer juga di GBT KO di Gajah Mada Bapak Ibu ya. Terima kasih saya boleh melayani di tempat ini pagi hari ini. Dan juga terima kasih buat Bapak Pendeta Arif Budiono, ya ini senior saya Bapak Ibu ya. Saya jauh junior di bawah beliau. Sudah ya. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, saya tinggal dan melayani di Bukit Sari. Anak saya 2, yang 1 tadi ikut saya. Ya. Istri saya tidak hadir karena Bapak Ibu di tempat saya juga ada ibadah persis jam 8. Dan istri saya melayani pagi hari ini. Oleh sebab itu saya
datang ke tempat ini bersama dengan anak saya yang besar, Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan saya boleh melayani di tempat ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, boleh ditampilkan slide-nya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tema dari Gereja Pusat Bapak Ibu di tahun 2025 ini adalah Be Perfect, ya, sempurnalah. Tahun lalu kita belajar Bapak Ibu tentang transform, hidup yang diubahkan, ya Bapak Ibu. Tahun lalu kita belajar dari ulat yang menjijikkan, dari kehidupan yang mungkin bagi banyak orang sesuatu yang saudaraku tidak jadi berkat, menjijikkan. Kemudian lewat proses kepompong Bapak Ibu, diproses sama Tuhan, kemudian menjadi ulat yang indah, yang kalau kita pandang menjadi sebuah keindahan. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, itu juga yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Lewat tema yang Tuhan berikan lewat gembala pusat kita, saudaraku tahun lalu transform. Apakah hidup kita sudah berubah? Apakah hidup kita sudah mengalami perubahan? Seperti Roma 12 ayat 1-2 dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Yang pertama baik, yang kedua berkenan, yang level paling tinggi sempurna. Dan tahun ini Bapak Ibu kita belajar, saudaraku, Tuhan ingin kita belajar hal yang lebih baru lagi, saudaraku ya, next level, yaitu be perfect, sempurnalah. Slide selanjutnya. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, kata sempurna, saudaraku ya, dari Matius 5 ayat 48, saudaraku, di sana dikatakan karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kata sempurna dalam ayat ini menggunakan kata teleios yang berarti Bapak Ibu sudah mencapai tujuan, lengkap, utuh, genap, hasil yang baik, dan dewasa. Dewasa dalam arti bertumbuh dalam karakter. Ya, kalau Bapak Ibu melihat ada seorang bayi yang sedang lahir, yang barusan lahir Bapak Ibu, dia dikatakan sempurna ketika dia ada kaki, ada tangan lengkap, ada mata lengkap, saudaraku ya. Ada telinga lengkap, sempurna. Ya, terlepas dari saudaraku dia cantik, jelek, warna kulit hitam, putih dan sebagainya. Sempurna dikatakan sempurna ketika organ-organnya lengkap Bapak Ibu. Ya. Nah Bapak Ibu, Alkitab berkata, Tuhan berkata, karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah ini tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dipanggil Tuhan bukan hanya sekedar kita menikmati kasih Tuhan Bapak Ibu ya. Tuhan memanggil kita bukan cuma sekedar kita mengenal Tuhan itu baik, Tuhan itu kasih. Ya, Tuhan itu panjang sabar dan sebagainya. Tapi dalam perjalanan iman kita, Tuhan juga ingin saudaraku menuntut kita mengalami pertumbuhan iman. Ya. Dewasa secara karakter dan akhirnya kita berbuah-buah bagi kerajaan sorga. Next. Nah Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, tema bulan Januari ini adalah, saudaraku dari gereja pusat kita adalah, punyailah gen Tuhan, gen Allah. Kalau boleh saya terjemahkan, kita harus punya benihnya Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita mau sempurna seperti Tuhan, kita harus punya gennya Tuhan. Kita harus punya benihnya Tuhan. Saya bawa anak saya ke sini yang besar Bapak Ibu ya. Saudaraku, pasti ada sifat-sifat saya yang nurun ke dia. Tadi kami ngobrol di depan dengan Pak Arif, Bapak Ibu. Ya. Pasti ada sesuatu yang diturunkan dari orang tua. Karena apa? Faktor genetik. Saya punya anak dua, Bapak Ibu, yang cowok yang besar itu mukanya lebih mirip ke istri saya. Tapi kalau yang kecil, yang besar namanya Joel, yang kecil namanya Jesselyn, Bapak Ibu. Orang bilang Jesselyn itu lebih mirip saya, perempuan ya. Karena apa? Dia ada benih kami. Nama saya Agus, istri saya Haldina, istri saya orang Manado, saya orang Jawa asli Bapak Ibu. Kedua anak saya itu pasti, saudaraku, ada sesuatu yang kami turunkan. Karena apa Bapak Ibu? Karena ada gen kami yang kami turunkan. Ada benih yang kami turunkan. Oleh sebab itu di awal bulan, di tahun 2025 untuk kita bisa melangkah menuju kepada kesempurnaan Bapak Ibu. Karena kesempurnaan itu perjalanan iman, perjalanan hidup. Di dalam kekristenan tidak ada yang namanya instan Bapak Ibu ya. Tidak ada yang namanya instan. Kalau ada yang namanya instan di dunia ini hanya Indomie. Itu aja sebenarnya tidak instan. Saudara harus buka dulu, saudara harus masak air. Kalau saudara perlu telur, saudara perlu buka telur.
Dan macam-macam, tidak ada yang instan Bapak Ibu. Sama dengan perjalanan iman kita mengiring Tuhan. Sampai garis akhir nanti Bapak Ibu, Alkitab berkata sampai kita mencapai kepenuhan Kristus. Mencapai pengenalan yang benar tentang anak Allah. Mencapai kedewasaan penuh. Kata mencapai artinya ada proses yang perlu kita lewati. Ada fase-fase iman, fase-fase kehidupan yang perlu kita jalani Bapak Ibu. Tidak ada yang instan. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah kita perlu benih. Perlu benihnya Tuhan. Next. Bapak Ibu, judul firman Tuhan pagi hari ini adalah, saudaraku, ketika saya renungkan, saya persiapkan, saudaraku ya. Saya dapat perenungan, judulnya adalah hidup yang berbuah. Mari sama-sama katakan hidup yang berbuah. 2, 3. Hidup yang berbuah. Nah, Bapak Ibu, tujuan firman Tuhan pagi hari ini adalah supaya hidup kita, saudara dan saya, termasuk saya, saudaraku ya. Karena walaupun kami para pendeta, saudaraku ya, kami juga masih belajar, tidak ada yang sempurna. Kami sedang berjalan menuju perfect, menuju kesempurnaan. Kami sedang berjalan, sedang belajar ke sana. Nah tujuan firman Tuhan pagi ini adalah supaya setiap kita dalam kehidupan kita Bapak Ibu, hidup kita berbuah kebenaran. Ya. Tujuannya adalah hidup kita berbuah-buah kebenaran. Next. Nah Bapak Ibu dalam Roma 12 ayat yang kedua, ya Bapak Ibu saya diberkati sekali dengan ayat ini. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dan firman Tuhan berkata, tapi berubahlah ya oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu dalam kehidupan kita Tuhan itu menuntut kita berubah. Orang dunia berkata, watuk isa ditambani, watak ora iso ditambani. Banyak orang berkata, aku memang bawaannya kayak gini. Dari dulu memang bawaannya kayak gini. Tapi ketahuilah saudara, di dalam Tuhan semua bisa dijadikan baru, amin. Semua bisa berubah. Dan Alkitab berkata, kita diminta Tuhan berubahlah. Apa yang perlu berubah Bapak Ibu? Karakter kita, pembaharuan budi kita. Sehingga Alkitab berkata, kamu bisa mengerti, kita bisa mengerti. Saudaraku, manakah kehendak Allah? Di level yang pertama apa yang baik. Level yang kedua mengerti apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ini yang paling top Bapak Ibu, apa yang sempurna. Next Bapak Ibu, saya berikan sebuah gambaran perumpamaan. Saudaraku. Baik, tadi kita belajar apa yang baik, berkenan dan sempurna. Yang baik Bapak Ibu seperti kita cuma ngerti yang baik. Ke gereja baik enggak Bapak Ibu? Baik. Daripada saudara ke night club, daripada kita ke dugem, baik ke gereja. Tapi yang jadi persoalan, banyak orang yang sudah ke gereja tapi belum bertobat Bapak Ibu. Masih jatuh bangun dalam dosa, masih punya pil, masih punya will. Ya. Kalau pil obat beneran enggak apa-apa Bapak Ibu ya. Tapi kalau pil pria idaman lain atau will wanita idaman lain Bapak Ibu, saudaraku ya, sudah ke gereja, baik enggak? Baik. Ya, tapi masih belum hidup dalam pertobatan. Next level kita berkenan, kita mulai ngerti apa yang berkenan sama Tuhan. Kita mulai ngerti aku ke gereja itu saudaraku untuk aku bisa mengenal Tuhan. Berkenan tidak cuma sekedar pergi ke gereja rutin ibadah minggu. Tapi kita mulai mengerti apa yang memperkenan hati Tuhan. Kita mulai mengerti Bapak Ibu Tuhan itu pengennya apa. Kita mulai mengerti Tuhan itu yang tidak senang apa. Kita mulai mengerti bagaimana isi hati Tuhan, kerinduan Tuhan. Kita mulai ngerti. Kita mulai tinggalin dosa-dosa kita karena kita ngerti Bapak Ibu apa yang kita lakukan itu tidak memperkenan hati Tuhan. Kita mau mulai belajar rendah hati, kita mulai belajar mengasihi dan sebagainya. Nah di level yang berikutnya Bapak Ibu, sempurna. Ketika saya berdoa saya dapat perenungan, orang yang sempurna dari baik tadi Bapak Ibu ya, hanya sekedar ke gereja, dia ngerti ke gereja, hanya sekedar baik. Kemudian mulai level berkenan, dia mulai ninggalin dosa-dosanya, mulai hidup menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu dan yang ketiga dia mulai berbuah. Di level berbuah ini dia sudah berakar kuat. Berakar kuat Bapak Ibu. Tidak mudah goyah, tidak mudah saudaraku kalah dan sebagainya. Walaupun tetap saudaraku kita sebagai manusia Bapak Ibu, walaupun mungkin kita sudah selevel berbuah.
Kalau kita tidak jaga, kalau kita tidak bertekun, kalau kita tidak menjaga hidup kita, satu kali bisa ambruk. Kalau sudah pernah lihat pohon-pohon besar pun yang berakar dalam, tetap bisa ambruk. Nah, Bapak Ibu, di level berbuah ini Bapak Ibu, sudah bukan lagi mikir tentang dirinya sendiri. Di level berbuah ini, dia sudah mulai berpikir, apa yang bisa aku perbuat untuk pekerjaan Tuhan? Apa yang bisa aku lakukan supaya orang lain kenal Tuhan? Apa yang bisa aku lakukan supaya orang lain itu bertobat? Apa yang bisa aku lakukan supaya pekerjaan Tuhan makin maju, pekerjaan misi makin berkembang? Apa yang bisa aku lakukan supaya gereja Tuhan bisa mendapatkan kemajuan? Bapak Ibu seni kasih Tuhan, saya itu juga buah dari kehidupan anak Tuhan yang lain. Bapak Ibu, saya dari desa Bapak Ibu ya, saudaraku ya. Saya dari daerah Salatiga ke sana sedikit Bapak Ibu ya. Saya ditinggal dari sebuah desa yang namanya Desa Sruwen. Ada yang pernah dengar Desa Sruwen? Sruwen ya, Pak Arif pasti tahu. Bapak Ibu, di tempat saya Bapak Ibu semuanya hijau. Sudah tahu hijau? Bukan karena banyak pohon-pohonan. Memang betul banyak pohon-pohonan karena di kampung Bapak Ibu ya. Tapi semuanya Muslim Bapak Ibu. Di belakang rumah saya masjid, di depan rumah saya musola. Dan ayah saya salah seorang tokoh di kampung saya. Waktu saya SMP, saudaraku, saya sekolah di sekolah negeri, Bapak Ibu. Di sekolah kami itu ada beberapa orang Kristen. Ya, tidak banyak karena di daerah sana sedikit yang Kristen, Bapak Ibu ya. Singkat cerita, Bapak Ibu, dari sekian teman-teman saya yang paling pinter-pinter Bapak Ibu ya. Nilainya bagus-bagus, pinter-pinter dan mereka wah luar biasa. Itu Kristen semua. Ya. Nah pada waktu itu sudah kasih Tuhan karena saya juga pengen seperti mereka. Ya. Singkat cerita Bapak Ibu, saya dibawa teman saya ini Bapak Ibu ya. Untuk ikut jadi anak Tuhan. Saya tidak bisa cerita panjang, kalau cerita panjang nanti tidak selesai. Nah saya menjadi hamba Tuhan itu juga buah dari seorang pendeta yang namanya Bapak Pendeta Saryono. Kalau saudara mungkin tahu GBT Kristus Alpha Omega di Ringin Sari, Boyolali Bapak Ibu. Karena waktu saya percaya Tuhan, saya ditolak oleh orang tua saya, khususnya bapak saya, ayah saya. Saudaraku dia berkata kalau enggak Islam bukan anakku. Saya tidak dibiayai sekolah. Saya ditolak oleh orang tua saya, oleh sebab itu saya ditampung oleh Bapak Pendeta Saryono ini. Saya ditampung di sana Bapak Ibu ya. Saya ikut melayani di sana tahun 95-96. Tahun ini umur saya 43 tahun Bapak Ibu. Dan saya merasakan buah dari pelayanan beliau hingga saya ada sampai hari ini boleh melayani Tuhan. Bapak Ibu, yang bisa mengukur diri kita dan Tuhan. Apakah kita masih di level baik? Kita ke gereja. Tiap minggu kita datang atau mungkin persekutuan-persekutuan yang lain kita datang. Tapi kita belum level berkenan. Karena apa? Kita masih kompromi. Dalam usaha pekerjaan kita masih nipu sana sini. Dalam kehidupan kita masih Bapak Ibu kompromi dengan kekudusan. Dalam banyak hal. Saudaraku, ataukah kita sudah level berkenan? Kita sudah mulai belajar, saudaraku ninggalin apa yang tidak berkenan sama Tuhan. Atau yang ketiga kita sudah berbuah sempurna. Kita tidak lagi mikirin cuman tentang aku, cuman tentang usahaku, cuman tentang keluargaku, cuman tentang aku dan aku. Tapi kita mulai belajar apa yang bisa aku lakukan supaya iman orang lain bertumbuh. Apa yang bisa aku berikan supaya hidupku jadi berkat. Slide selanjutnya. Nah dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8 Bapak Ibu. Kenapa kita harus berbuah? Karena kita dikatakan kita itu murid Kristus. Kita dikatakan memuliakan Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita itu berbuah. Kita tidak bisa ngaku-ngaku kita murid Kristus. Dan kita berkata aku memuliakan Tuhan. Kalau hidup kita tidak berbuah Bapak Ibu. Dan saudara harus mengerti. Berbuah ini melalui level, melalui fase. Yang pertama baik berkenan, kemudian berbuah sempurna. Ya, Bapak Ibu.
Dikatakan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, Yohanes 15 ayat 8. Yaitu jika kita berbuah dan berbuah kita banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tuhan berkata, saudaraku, kalau kamu mau dibilang muridku, kalau kamu mau dibilang memuliakan aku, kamu harus berbuah. Ya, Bapak Ibu. Oleh sebab itu pentingnya hidup kita berbuah. Sebab itu judul firman Tuhan pagi hari ini, hidup yang berbuah. Supaya dalam kehidupan kita berbuah, buah kebenaran. Nah, saudaraku, hari ini kita belajar dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 12. Tapi kita tidak akan baca semua, Bapak Ibu. Ketika saya baca, saya berdoa, saudaraku dikasih Tuhan. Poinnya ada di ayat yang ke-10, Bapak Ibu. Ya, kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. 2 Korintus 9 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Bapak Ibu saya ulangi, saya bacakan sekali lagi. Firman Tuhan berkata, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudaraku, judul firman Tuhan pagi ini adalah hidup yang berbuah. Nah, kita akan belajar dari ayat ini. Ketika saya berdoa, saya pelajari, Bapak Ibu, ada sesuatu yang Tuhan, saudaraku, sampaikan kepada saya. Dan pagi hari ini saya rindu bagikan untuk kita semua. Yang pertama, Bapak Ibu, di ayat yang ke-10 di bagian awal dikatakan, ia yang menyediakan. Kemudian diulangi lagi bagian C, ia juga yang menyediakan. Bapak Ibu, kalau kita mau bertumbuh, saudaraku ya, Tuhan itu harus jadi sumber hidup kita. Karena dikatakan ia yang menyediakan. Tuhan yang menyediakan. Jadi kalau saudara dan saya mau hidup berbuah, kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan itu harus jadi satu-satunya sumber dalam kehidupan kita. Dia harus jadi sumber dalam kehidupan kita. Next. Bapak Ibu, Tuhan harus jadi pusat kehidupan kita. Dalam 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7 dikatakan, aku menanam, ini Rasul Paulus yang berkata Bapak Ibu ya, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Bapak Ibu, setiap minggu kita datang di tempat ini. Mungkin Bapak Pendeta Arif menyampaikan firman Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan. Saudara ya. Kami sedang menanam. Kami sedang menabur. Tapi kalau hati kita tidak melekat kepada Tuhan. Kalau kita tidak berfokus kepada Tuhan, Bapak Ibu. Kita tidak connect dengan Tuhan. Kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Kita hanya sekedar datang ke gereja, duduk, kemudian kita terima firman Tuhan, terus kemudian kita pulang. Tanpa kita membangun kedekatan dengan Tuhan. Tanpa kita membangun kehidupan yang berpusat kepada Kristus, Bapak Ibu, kita tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berbuah. Karena sekali lagi Bapak Ibu, yang memberi pertumbuhan itu Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, kami, saudaraku, alat-alat Tuhan, kami ini penabur. Kalau Bapak Ibu baca di 2 Korintus 9 tadi, ia yang menyediakan benih bagi penabur. Tapi yang memberi pertumbuhan itu Tuhan. Amin. Oleh sebab itu setiap kali saudara datang kepada Tuhan, siapapun yang khotbah di sini, entah dia orang hebat, entah dia orang terkenal, atau tidak terkenal, atau orang biasa. Bapak Ibu, doa sama Tuhan. Tuhan, sampaikan isi hatimu. Bicara sama aku. Bicara sama aku. Bapak Ibu, saya pernah ditegur Tuhan seperti ini. Bapak Ibu dulu, saudaraku ya, di tempat kami, di tempat saya itu setiap minggu pembicaranya ganti. Ya. Nah saya itu paling tidak cocok dengan salah seorang pendeta tertentu. Bukan tidak cocok karena tidak suka orangnya, bukan. Tapi setiap kali saya dengar, saya tidak dapat apa-apa. Setiap kali dia datang saya selalu berkata, dia lagi. Nah Bapak Ibu, Tuhan tegur saya satu kali kami komsel Bapak Ibu ya. Kami komsel, setiap di komsel kami ada kesaksian, ada sharing ya. Teman-teman sharing. Teman saya sharing begini Bapak Ibu ya. Minggu sebelumnya
Saudara, karena kalau kami Komsel itu Bapak Ibu, kami sharing apa yang didapat dari khotbah hari Minggu. Ya. Hari Minggu yang khotbah itu pendeta yang saya enggak suka itu tadi. Sekali lagi bukan enggak suka karena orangnya ya Bapak Ibu. Tapi saya merasa enggak dapat apa-apa tiap kali dia khotbah. Dia datang Bapak Ibu, khotbah Minggu, kemudian hari Rabu kami Komsel. Teman saya ini kesaksian, dia bilang gini, Bapak Ibu, aduh Pak Gus, saya kemarin Minggu sangat diberkati, iman saya dikuatkan. Saya dalam hati jelep, malu saya. Aduh, saya ini kok malah enggak dapat berkat apa-apa. Dia yang malah dapat berkat. Karena apa Bapak Ibu? Ketika dia datang ibadah, fokusnya kepada Tuhan. Fokusnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu setiap kali saudara datang berdoa, datang beribadah, fokus ke Tuhan. Tuhan, bicara dalam hidupku. Bicara dalam hidupku. Karena saudara tahu, kita berkata firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Setiap kali Tuhan berbicara dalam hidup kita, dan kalau apa yang Tuhan sampaikan itu jadi rema, Dia akan meneguhkan rema itu. Dan Dia akan membawa hidup kita dan menjadikan firman rema yang kita dapat itu menjadi pelita yang akan menuntun dan menerangi jalan hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, setiap kali saudara datang kepada Tuhan, fokus ke Tuhan. Tuhan, bicara dalam hidupku. Karena Tuhan itu bisa pakai siapapun, Tuhan bisa pakai apapun, bahkan Tuhan bisa pakai situasi apapun Bapak Ibu. Allah yang memberi pertumbuhan. Next. Nah, karena Allah yang memberi pertumbuhan, pentingnya kita melekat kepada Tuhan Bapak Ibu ya. Yohanes 15 ayat keempat dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mesti melekat ke Tuhan. Kita mesti punya keintiman dengan Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu? Setiap firman, benih firman yang ditabur. Ada kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus yang memberi pertumbuhan. Ini poin yang pertama Bapak Ibu. Melekat ke Tuhan. Kristus sumber pertumbuhan. Kita perlu dekat dengan Tuhan. Tuhan harus jadi fokus hidup kita. Tuhan harus jadi pusat hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu. Benih. Tadi kita belajar Bapak Ibu. Ia yang menyediakan benih. Yang pertama tadi kita belajar Tuhan itu sumbernya. Tidak ada di tempat lain. Tidak ada di kepercayaan lain. Tidak ada di tempat lain. Hanya di dalam Kristus. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan pernah ninggalin Tuhan apapun alasannya. Ya, saudaraku. Yang kedua benih. Yang disediakan oleh Tuhan itu benih Bapak Ibu. Dan benih inilah Bapak Ibu yang nanti akan membuat hidup kita berbuah. Ya, saudaraku ya, dikatakan ia yang menyediakan benih. Dalam Lukas 8 ayat ke-11, kalau sudah baca ini firman Tuhan minggu lalu Bapak Ibu ya. Tentang apa? Penabur ya, ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah berbatu-batu Bapak Ibu ya. Ada yang di semak duri Bapak Ibu ya. Di ayat yang ke-11 dikatakan benih itulah firman Tuhan. Tadi yang pertama kita belajar Tuhan yang menyediakan. Kristus sebagai sumber. Apa yang disediakan? Benih. Dan pagi hari ini mau sharing tentang benih ini Bapak Ibu. Firman. Saudaraku dikatakan Roma 10 ayat 17. Iman. Iman kita bisa timbul, bisa tumbuh dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Oleh sebab itu kalau saudara baca Lukas 8 ayat yang 18 di sana dikatakan, oleh sebab itu perhatikanlah bagaimana cara kamu mendengar. Bapak Ibu, kalau yang kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu, gosip, ya, berita-berita negatif, jelekin orang,
Hal yang tidak berguna Bapak Ibu. Iman kita tidak bisa tumbuh. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya sharing sedikit tentang ini Bapak Ibu ya. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Bapak Ibu kalau saya boleh melayani di tempat ini dan saya boleh melayani saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu saya pernah ke gerejanya Bapak Arif ini waktu masih Jalan Sri Suwarno ya. Itu sekitar tahun 2005-2006 ya Pak Arif ya. Saya waktu itu main musik ya. Saya ngerti musik tapi tidak sempurna, saya sedikit-sedikit ngerti. So pada saat itu saya mengalami titik terendah dalam hidup saya. Pak Arif ini tahu cerita saya ya Pak Arif ya. Titik terendah. Saya mengalami hidup yang hancur, lebur Bapak Ibu. Makanya kalau saya melihat hidup saya hari ini, saya boleh melayani Tuhan. Saya tidak bisa habis berkata-kata, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Bukan karena kebaikan saya Bapak Ibu. Tapi saya cuma bisa berkata, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, saya mengalami titik terendah hidup saya, awut-awutan, hancur, tidak karuan. Saya depresi Bapak Ibu. Saya ingat saya pernah, kalau sudah ke Semarang itu dulu ada Milo ya. Jalan Dr. Cipto, itu ada Milo, dulu stopan bus Solo Semarang. Sekarang sudah, karena sekarang bis antar kota tidak boleh masuk kota, ya. Dulu ada Milo ya di Dr. Cipto, itu stopan bus Solo Semarang. Saya itu jalan kaki dari Milo Bapak Ibu, sampai Pizza Hut Sukun Banyumanik, bukan karena saya tidak punya uang. Bukan karena saya tidak punya uang. Naik bis berapa sih? Pada saat itu tidak sampai 2.000. Bapak Ibu. Bukan karena saya tidak punya uang, tapi karena saya depresi, saya stres Bapak Ibu. Sampai pernah, saudaraku waktu saya jalan itu saya sempat terbersit di pikiran saya. Andaikan saya ditabrak mobil ya, selesai sudah beban hidup saya. Saya pergi ke Taman Doa Getsemani, Bapak Ibu. Bapak Ibu di Taman Doa Getsemani itu ada aturan. Kalau orang menginap 3 hari, dalam sebulan hanya boleh sekali. Boleh menginap sekali, selama 3 hari, hanya sekali. Tapi mungkin Bapak Ibu karena penjaganya melihat, mungkin ya Bapak Ibu, waktu melihat muka saya mungkin waduh berbeban berat. Saya sebulan itu bisa 4 kali menginap di sana dan tidak pernah ditolak. Saya nangis, saya berdoa minta belas kasihan Tuhan. Sampai sepenjaganya Getsemani itu ketemu saya bilang gini, karena mata saya merah-merah, jendol-jendol. Bukan karena belen, tapi karena saya menangis. Hidup saya, saya mengalami kehancuran yang luar biasa. Penjaganya bilang, matamu kenapa Thomas? Saya berdoa di sana. Saya merendahkan diri, saudaraku. Dan itu menjadi titik balik iman saya timbul. Satu kali Bapak Ibu di Taman Getsemani, kalau sudah pernah ke sana, di tengah-tengah itu ada seperti sangkar burung, betul? Seperti sangkar burung lingkaran gitu, biasanya orang tempat membaca buku atau baca Alkitab. Nah pada saat itu Bapak Ibu, saya duduk di situ sedang baca buku. Di sebelah saya itu ada gereja lain, komunitas gereja lain sedang ibadah. Ya. Bapak pendetanya sedang menyampaikan firman Tuhan. Mungkin tidak banyak, mungkin 10-15 orang. Bapak pendetanya sedang menyampaikan firman Tuhan di situ. Saya duduk di pojok sini Bapak Ibu, dan Bapak pendeta dan jemaatnya di sebelah sana. Saudaraku, saya baca buku, dia menyampaikan firman. Saya ingat dia menyampaikan firman di Mazmur pasal 73. Saudaraku, satu ayat yang jadi saya dengar dan iman saya timbul. Saudaraku, dia berkata, dia ngutip ayat firman Tuhan berkata seperti ini. Tentang perkataan Raja Daud, aku mengira aku terbuang dari hadapanmu. Tapi ternyata aku mendapat kasih karunia di hadapan. Pada saat itu saya mengira saya dibuang. Jujur Bapak Ibu, teman saya, saudaraku ya, yang pada saat itu jadi mentor rohani saya Bapak Ibu. Yang ketika hidup saya masih baik-baik aja, dia berkata seperti ini, Agus, kalau kamu ada apa-apa datang ke kakak. Waduh, saya senang punya kakak rohani. Dan dia bilang, wah datang ke kakak. Wah saya senang banget Bapak Ibu, karena apa? Punya kakak. Saudaraku ya, waktu itu papa saya sudah meninggal Bapak Ibu ya. Jadi saya merasa aduh senang banget ada seorang yang mau merangkul saya, menaungi saya. Punya kakak.
Tapi giliran saya mengalami masalah Bapak Ibu, apa yang dia katakan, dia bilang gini, kamu enggak usah di sini lagi. Kamu hati-hati loh. Nanti kamu bisa jadi itu tidur di kolong-kolong jembatan, di trotoar jadi gelandangan. Waduh, waktu saya dengar itu Bapak Ibu, waduh menusuk di hati saya. Tapi puji Tuhan itu tidak pernah terjadi. Oleh sebab itu saya merasa tertolak, saya merasa terbuang. Setiap orang melihat saya, mohon maaf, seperti orang lihat kotoran. Sampai ada orang pernah ngomong sama saya Bapak Ibu, itu mohon maaf ya, TA1. Dia bilang, oh tai itu. Saya merasa terbuang, merasa begitu tidak berharga. Tapi di Taman Getsemani itu, saya duduk, saya baca buku. Seorang hamba Tuhan melayani jemaatnya. Dia kutip satu ayat di Mazmur pasal 73. Aku mengira terbuang dari hadapanmu. Tapi aku mendapat kasih karunia di hadapanmu. Yes! Boom! Pada saat itu hati saya seperti meledak. Saya berkata, itu firman buat saya. Itu perkataan Tuhan buat saya. Iman saya timbul. Iman saya bangkit. Dan itulah, saudaraku, titik perubahan. Saya mengalami perubahan hidup. Saya mengalami anugerah demi anugerah. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita tidak pernah dengar firman, tidak pernah terima firman, Bapak Ibu, iman kita tidak timbul. Berikutnya. Kenapa kita perlu benih, Bapak Ibu? Karena kuasa firman itu membersihkan kita. Yohanes 15 ayat 3 dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman itu membersihkan kita, Bapak. Ya, firman itu membersihkan kita. Dan Yohanes 8:32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu firman, benih itu tadi. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Oleh sebab itu kalau sudah datang ke gereja, jangan cuma mau dengar khotbah. Karena tidak semua pendeta pintar khotbah, Bapak Ibu. Setiap kita kali ibadah, jangan karena kita mau dengar khotbah. Karena tidak semua orang fasilida, pintar ngomong, pintar khotbah. Tapi Bapak Ibu, setiap kali kita datang, Tuhan pasti mau kasih kita kebenaran. Siapapun yang saudara, yang bicara di tempat ini, Tuhan bisa pakai dia menyampaikan kebenaran. Oleh sebab itu pentingnya yang pertama tadi kita fokus ke Tuhan. Tuhan sampaikan pesanmu, kebenaranmu. Bapak Ibu. Dan dikatakan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau sudah berjumpa dengan kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kalau sudah sedang takut, sudah sedang khawatir akan hari depan nanti mau gimana. Kita begitu cemas dengan sakit penyakit kita. Kita begitu cemas dengan masa depan anak-anak kita, nanti gimana. Kalau kita ketemu kebenaran, Tuhan berkata jangan takut. Tuhan berkata, aku yang memegang tangan kananmu yang membawa kemenangan. Kita akan dimerdekakan dari segala kekhawatiran. Dan jadi persoalan Bapak Ibu, apakah kita berjumpa dengan benih setiap hari? Bapak Ibu, setiap hari kita perlu Tuhan. Kita perlu kuasa kebenaran yang memerdekakan. Karena apa? Tantangannya itu setiap hari. Iblis itu dikatakan, Bapak Ibu, tiap hari dia berjalan keliling cari orang yang bisa ditelan. Iblis nelannya suku macam-macam dengan kesibukan, dengan kekhawatiran, dengan dosa macam-macam. Dan kalau kita tidak punya benih kebenaran, kita tidak bisa jadi anak-anak Tuhan yang merdeka. Oleh sebab itu pentingnya kita punya benih. Next. Dalam 2 Timotius 3:16 dikatakan, ini yang membuat hidup kita berbuah ya Bapak Ibu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang yang pertama bermanfaat untuk mengajar. Supaya kita ngerti kebenaran. Kemudian yang kedua menyatakan kesalahan. Oleh sebab itu kalau saudara dengar firman Tuhan dan itu nyinggung kita. Jangan berkata, wah ini pendeta nyinggung saya ini. Enggak, bukan Bapak Ibu. Tapi karena memang fungsi firman Tuhan itu menyatakan kesalahan. Kenapa kesalahan dinyatakan? Karena Tuhan sayang. Alkitab berkata, aku menegur, menghajar yang kuanggap sebagai anak.
Barang siapa aku kasih, ya ku tegur dan ku hajar. Kalau kita tidak dikasih Tuhan, kesalahan kita tidak pernah dinyatakan sama Tuhan. Kamu salah. Saya punya anak kecil Bapak ya, Jesslyn itu umur 2 tahun. Saudaraku, kalau gereja Bapak Ibu masuk ke dalam ya. Kalau di tempat kami, Pak Arif ini sering melayani di sana dulu Bapak Ibu ya. Di pinggir jalan, perumahan di pinggir jalan Bapak Ibu. Dan yang jadi persoalan walaupun di perumahan Bapak Ibu, kadang-kadang mobil tuh ngebut-ngebut. Nah Jesslyn karena masih kecil dia enggak tahu Bapak Ibu ya, lari-lari dia ke jalan. Saya bilang, no ya enggak boleh nanti kamu ditabrak mobil. Ya, saudaraku ya. Saya nyatakan itu salah, kamu enggak boleh enggak boleh gitu. Anak saya juga saudaraku ya, karena kadang-kadang dia karena di sekolah kadang ngikuti perkataan temannya, saya ngomong yang enggak baik, saya tegur dia, itu salah ya Joel, itu enggak baik, itu enggak benar. Ya. Karena apa saya sayang dia. Saya bilang itu salah, itu enggak boleh. Kalau Tuhan sayang saudara dan saya, kalau Tuhan enggak pengen kita binasa, satu kali kita akan dinyatakan kesalahannya. Kalau Tuhan sayang. Sepintar apapun kita menutupi kesalahan Bapak Ibu. Sepintar apapun kita menutupi dosa, kalau Tuhan sayang, satu kali dibongkar, dinyatakan sama Tuhan. Dan yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Dan yang terakhir, mendidik orang dalam kebenaran. Ketika orang sudah terdidik, dia ngerti kehendak Tuhan, dia belajar, saudaraku, memperbaiki kesalahan, dia belajar memperbaiki kelakuan, dan kemudian dia terdidik dalam kebenaran, hidupnya berbuah-buah kebenaran. Oleh sebab itu, setiap kali saudara dengar firman Tuhan yang mungkin pedes sedikit di telinga, saudara, bilang terima kasih Tuhan, Engkau sayang sama saya. Engkau tidak ingin saya binasa. Yang ketiga Bapak Ibu, respon kita menentukan. Kalau sudah baca di 2 Korintus 9 ayat 10 tadi dikatakan, Ia yang menyediakan, benihnya disediakan. Siapapun bisa khotbah di tempat ini. Tuhan sediakan benih firman Tuhan. Kalau sudah baca kemarin di Lukas 8 firman Tuhan minggu lalu, semua mendengar benih. Semua mendengar firman. Semua mendengar. Tapi respon yang menentukan. Karena kita berkata, Tuhan cuma menyediakan Bapak Ibu. Tuhan itu tidak pernah maksa. Kalau kita tidak mau, Tuhan bisa apa? Tuhan tidak pernah maksa. Oleh sebab itu kalau sudah baca di Injil Matius, dikatakan, barang siapa mau mengikut aku. Barang siapa mau. Yang mau aja. Ia menyediakan benih. Tuhan menyediakan. Selanjutnya, next. Nah Bapak Ibu, respon kita menentukan pertumbuhan iman. Kalau sudah baca dalam Kisah 17 ayat 11, dikatakan orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya. Lebih berbuah daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena apa Bapak Ibu? Firman benih yang disediakan diterima dengan segala kerelaan hati. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, saudaraku, karena mereka menerima dengan rela dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Mereka renungkan karena rela. Oleh sebab itu yang paling susah itu rela Bapak Ibu. Alkitab berkata, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Yang paling sulit kalimat berikutnya. Oleh sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kerelaan hati ini yang Tuhan cari. Kerelaan untuk berkata, yes Tuhan, aku mau. Ketika Tuhan bilang A, kita berkata, ya Tuhan, aku mau. Ketika Tuhan bilang, ampuni, kita berkata, ya Tuhan, aku mau. Walaupun susah, walaupun sulit Bapak Ibu. Ngapain aku ngampuni kamu, kamu yang salah, kamu yang ciak uangku, kamu yang kerugiin aku. Ngapain aku harus ngasih kamu, menghormati kamu, memperhatikan kamu. Kamu aja kurang ajar sama aku. Ngapain aku harus baik sama kamu. Tapi Tuhan bilang, saudara ya, Filipi pasal 2, saudara ya. Kita harus menganggap orang lain lebih utama. Kita harus mengosongkan diri. Kita harus, saudaraku, memakai pikiran Kristus. Kita mau berkata, ya Tuhan, aku rela. Ya Tuhan, aku mau.
Kerelaan itu yang paling sulit Bapak Ibu. Kenapa kerelaan itu paling sulit? Karena setiap kita punya ego. Setiap kita punya hidden kesombongan. Setiap kita punya kesombongan yang tersembunyi. Setiap kita punya ego. Dan kerelaan itu yang sulit. Makanya Raja Daud berkata, jangan buang rohmu daripadaku dan berikanlah aku hati yang rela. Rela dibentuk, rela diproses sama Tuhan, rela dituntun sama Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Jalan Tuhan itu bukan jalan tol. Kalau sudah baca Mazmur pasal 23 ya, tentang gembala yang baik. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Bukan di jalan yang mulus, bukan di jalan yang enak, tapi di jalan yang benar. Dan berbicara di jalan yang benar itu penderitaan. Kita mesti belajar korban, kita mesti sudah korban waktu, perasaan, tenaga, uang dan sebagainya. Kita harus belajar hidup, saudaraku, pikul salib sangkal diri. Jalan benar, dituntun di jalan yang benar. Dan itu perlu kerelaan hati. Kalau kita tidak rela, tidak akan pernah bisa bertumbuh dan berbuah. Nah, respon hati yang Tuhan ingin adalah ini Bapak Ibu. Lukas 8 ayat 15, ketika terima benih Bapak Ibu ya, simpan dalam hati yang baik. Ya. Kemudian bertekun. Ketekunan ini yang Tuhan cari Bapak Ibu. Ya. Kalau saudara ingat tentang kisah Daniel, ya, saudara, ketika dia masukkan di gua singa, saudara, ya, saudara dikasih Tuhan, raja selalu ngomong sama dia, kita lihat apakah Allahmu yang kau sembah dengan tekun sanggup melepaskan kamu. Saudaraku, ketekunan itu yang membuat orang berbuah. Hidup Daniel berbuah. Dia berbuah kesetiaan, dia berbuah iman karena tekun. Nah, yang jadi persoalan Bapak Ibu, apakah kita tekun? Dulu kita setia, berapi-api cari Tuhan, berapi-api melayani Tuhan. Kita berkobar-kobar. Pertanyaannya, bagaimana dengan sekarang? Dulu kita cari jiwa Bapak Ibu, wah begitu antusias buat Tuhan. Sekarang bagaimana? Apakah kita terus bertekun? Apakah kita terus setia, tekun Bapak Ibu? Untuk kita bisa berbuah, perlu ketekunan. Next. Respon kita menentukan. Dan respon selanjutnya adalah, saudaraku, haus akan firman. Mazmur 1 ayat 2-3 dikatakan, kalau orang itu kesukaannya firman, benih firman Tuhan. Saudaraku ya, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mari kita renungkan diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Kesukaan kita apa? Apakah firman itu, benih firman itu menjadi kesukaan hidup kita? Apakah firman, benih firman, setiap perkataan pesan Tuhan itu menjadi kerinduan kita? Kita haus akan firman. Karena orang tidak akan pernah bisa merenungkan, karena itu kalau tidak jadi kesukaan. Sudah bisa dengar firman Tuhan di sini, sudah setiap minggu ganti-ganti mungkin hamba Tuhan, Bapak Ibu ya. Tapi itu akan lewat begitu aja kalau itu tidak jadi kesukaan kita. Tapi kalau itu jadi passion kita, kita akan renungkan siang dan malam. Selanjutnya, yang terakhir Bapak Ibu. Ini berkat buah kebenaran. Kalau hidup saya berbuah, sudah jangan takut, jangan khawatir. Asal hidup kita benar, berbuah kebenaran. Alkitab berkata Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di mana ada buah-buah kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, saya melayani jemaat. Seringkali orang datang, saudaraku, dia cerita seperti ini. Mas, Pak, rumah tanggaku kayak neraka. Rumah tanggaku kayak neraka. Anaknya datang kepada saya. Aku tidak betah di rumah Om. Kenapa? Papa mamaku tuh loh. Wah, di rumah kayak neraka.
Kenapa Bapak Ibu? Karena seringkali kita tidak bisa menemukan sejahtera, ketenangan, ketentraman. Karena apa? Tidak ada buah kebenaran. Kalau dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita, ada buah-buah kebenaran. Pasti. Walaupun keadaan sulit, penuh tantangan, ada persoalan dan sebagainya. Tetap akan ada damai sejahtera. Tetap akan ada ketenangan. Tetap akan ada ketentraman. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus bertumbuh dan berbuah. Kita tadi belajar Tuhan adalah sumber. Yang kedua, benih itu firman. Saudaraku, bergaulah dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, respon hati yang benar. Saudaraku, doa sama Tuhan, Tuhan sampaikan kebenaran-Mu. Tuhan, berikan aku hati yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Tuhan, berikan aku hati yang haus, yang suka, yang cinta perkataan-Mu. Tadi kita belajar ketika ada buah-buah kebenaran, akan tumbuh damai sejahtera, akan tumbuh ketentraman, akan tumbuh ketenangan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu. Kamu akan berbuah. Biar pagi hari ini Bapak Ibu, kita mau bangun komitmen kita. Tuhan, aku mau berbuah. Aku mau terhubung dengan Tuhan. Aku mau melekat dengan Tuhan. Dan aku mau jadikan firman-Mu, benih firman-Mu, dasar hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Mari angkat tanganmu bersama, katakan, ku terhubung denganmu. Ku terhubung denganmu. Ya Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Kami tidak mau lepas, kami tidak mau lepas dari Tuhan. Pegang hidup kami Tuhan. Kami ingin lebih dalam mengenal Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Oh, mampukanku Tuhan melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Oh Tuhan, ini doa, ini kerinduan kami Tuhan. Oh, mari angkat tanganmu bersama-sama. Ku terhubung dengan. Nyanyikan pujian ini sebagai doa, sebagai pengharapan kita. Tuhan, aku mau terhubung, aku mau melekat, tinggal di dalam-Mu Tuhan, supaya hidupku berbuah. Itulah dasar hidupku yang berdaulat. Oh, ku terhubung denganmu.
dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Katakan ku terhubung, ku terhubung denganmu. Yes Tuhan, kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Firman-Mu, biar firman-Mu jadi dasar hidup kami Tuhan, yang berdaulat oh ku terhubung. Mengalir dan jamah setiap hati kami Tuhan. Yesus, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Bapak Ibu, pujian ini berkata, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas hidupku. Biar ini menjadi doa kita, biar kita selalu terhubung dengan pokok anggur, dan biar setiap benih firman Tuhan tinggal berdaulat memerintah hidup kita, sehingga hidup kita berbuah-buah. Dan Tuhan boleh berkata, Engkaulah muridku, Engkau memuliakan namamu. Bapak Ibu, saya kasih Tuhan, kalau selama ini mungkin hubungan kita dengan Tuhan terputus, kita kehilangan keintiman dengan Tuhan, kita kehilangan kerinduan, kehausan akan firman. Setiap firman yang kita dengar berlalu begitu aja. Kita kehilangan haus dan lapar akan Tuhan. Kehidupan rohani kita datar. Kita tidak punya haus dan lapar akan Tuhan. Dan pagi hari ini kalau saudara mau pulih, kalau kita mau kembali, kita mau berkata, Tuhan aku mau kembali terhubung denganmu. Tuhan aku mau melekat. Tuhan aku mau kembali menikmati waktu-waktu indah dalam hadirat-Mu setiap hari, setiap waktu. Aku mau kembali menikmati tuntunan-Mu begitu nyata dalam hidupku. Kalau saudara orangnya, mari angkat tanganmu. Taruh tangan kirimu di dada. Angkat tangan kananmu. Ku terhubung denganmu. Nyanyikan sebagai doa. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat ku terhubung denganmu, selalu melekat. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung. Mau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Roh Kudus yang jamah setiap hati kami. Biar Tuhan anugerahkan haus dan lapar akan Tuhan. Kami mau connect dengan Tuhan. Kami mau firman-Mu yang berdaulat menuntun hidup kami dengan ajaib, yang berdaulat. Oh ku terhubung, ku terhubung. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Arif. Selalu melekat
Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan pagi hari ini kembali berbicara kepada kami semuanya. Engkau mengingatkan kami supaya kami kembali berpegang kepada kebenaran yang Tuhan sudah ajarkan, melalui berita kebenaran firman, melalui pembacaan firman Tuhan, yang memerdekakan, yang terus mengingatkan kami semuanya. Sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya. Tuhan, firman-Mu kami terima pagi hari ini. Kami mau terus belajar melekat kepada kebenaran-Mu, sehingga kami semakin berbuah-buah, kami semakin berkenan, dan pada akhirnya kami sempurna di hadapan Tuhan yang hidup. Terima kasih. Mampukan kami semuanya Tuhan untuk melakukan seperti apa yang Tuhan ajarkan. Beri kami waktu, beri kami kesempatan untuk melakukan yang benar. Tuhan tolong dengan berkat sepenuh yang dari surga, yang membuat kami bisa semakin memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Memberkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Agus Kurniawan, yang sudah memberkati kami semuanya. Biarlah apa yang menjadi pekerjaannya Tuhan boleh semakin berbuah banyak, menjangkau jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa, dan semuanya demi kepujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kalau sebentar kami akan bersama-sama memberikan korban persembahan yang terbaik melalui setiap keuangan yang Tuhan sudah percayakan di dalam diri kami. Tuhan, ketika kami memberi, biarlah pemberian kami bisa melebarkan pekerjaan Tuhan di muka bumi. Kerajaan Tuhan semakin melebar, semakin berjaya, sehingga banyak jiwa yang diselamatkan. Memberkati Tuhan akan seluruh sidang jemaat-Mu yang akan memberi, bahkan mereka yang belum mempunyai sebuah kesempatan untuk memberi, kiranya berkat Tuhan tetap bekerja melimpah atas kami semuanya. Memberkati Tuhan petugas kolektan yang akan menjalankannya, diberkati sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kembali mengingatkan tadi untuk yang tanggal 7 Februari, bisa ditampilkan kembali. 7 Februari, ya. Kembali saya bacakan, tanggal 7 Februari 2025, Gereja GBT Kristus Alpha Omega Temanggung genap 20 tahun. Ya, perjalanan gereja kita ini sudah 20 tahun. Dari awal gereja di Jalan Sri Suwarno, sampai pada akhirnya tahun 2009, kita diberkati oleh Tuhan bisa memiliki tempat yang indah ini, seluas 1.100 meter. Ya, ini kita percaya bahwa karena doa Bapak Ibu semuanya, sampai hari ini kita tetap didukung oleh Tuhan. Nah, untuk itu kita akan mengadakan ibadah ucapan syukur ya secara sederhana. Nanti tanggal 7 Februari hari Jumat jam 5 sore. Ya, pembicaranya nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Abraham Mamesah. Ya, beliau adalah salah satu yang pertama kali mendobrak untuk Kota Temanggung, ya, bersama waktu itu masih zamannya. Ini juga salah satu yang memunculkan GBT di Temanggung. Ya, hari ini beliau bisa datang di tempat ini. Teman-teman yang lain yang menjadikan gereja di sini bisa bertumbuh. Nah, untuk menyemarakan acara diadakan perjamuan kasih. Apa ini? Oh iya. Untuk menyemarakan acara diadakan perjamuan kasih, mari kita bersama-sama berkontribusi untuk makanan, minuman, buah-buahan, dan snack. Dan juga yang lainnya tadi yang dibacakan oleh Pak David, mentahannya. Saudara tahu ya mentahannya ya? Apa itu Bapak Ibu? Duit. Kenapa? Mungkin Anda akan bertanya, loh kok duit lagi? Ya, untuk kita bersama-sama mengingat akan kebaikan Tuhan, kita nanti akan adakan souvenir. Ya, jadi yang mentahannya ini untuk beli souvenir untuk kembali kepada Bapak Ibu juga. Untuk itu dipersilakan menghubungi koordinator, ditangani oleh Ibu Siandwa dan juga rekan, ya nanti Ibu Siandwa bisa mengelola secara baik semuanya, supaya di tanggal 7 Februari itu kita bisa benar-benar bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian yang sebelumnya tentang pembelian drum,
Ya, drum kita ini usianya bukan hanya 20 tahun tetapi mungkin sudah 25 tahun. Nah, drum ini adalah drum yang masih diberi pinjaman oleh teman baik kita Bapak Gunadi, sampai hari ini masih ada di sini, dan kondisinya hari ini sudah kurang baik, jadi perlu diganti. Nah, biayanya nanti dibutuhkan 22 juta dengan merek Noku. Ya, ini buatan China tetapi kualitasnya cukup baik. Ya, saya sangat berharap mari kita bersama-sama menabur untuk pekerjaan Tuhan. Kita yang hari ini masih diberi kesempatan, kita punya uang, kita beri yang terbaik. Biarlah nama Tuhan saja yang nanti dipuji dan juga dipermuliakan. Amin. Nah, terima kasih juga untuk Bapak Pendeta Agus Kurniawan yang sudah berbagi firman. Ya, beliau ini selain full time di GBT Semarang di Gajah Mada, beliau juga ini adalah gembala area di Bukit Sari. Ya, dipercaya oleh Pak Bekti untuk mengelola di GBT Bukit Sari. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Pak Agus, Tuhan memberkati. Ya, saya menghimbau mari kita bersama-sama dukung pekerjaan Tuhan supaya kerajaan Tuhan di muka bumi semakin luas dan banyak jiwa yang diselamatkan. Puji Tuhan, dan kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat kasih karunia Tuhan yang ajaib bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini di mana Tuhan sudah menyediakan hal yang baik. Bahkan Tuhan terus mengingatkan kami untuk berpegang kepada kebenaran perkataan firman Tuhan, sehingga kami semua Tuhan mengalami keselamatan kekal yang Tuhan janjikan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk Bapak Agus Kurniawan, berdoa untuk Pak Toto, di mana Tuhan mereka boleh mengambil bagian yang benar untuk menceritakan akan kebaikan Tuhan. Tuhan kiranya mendukung dengan kekuatan kesehatan, bahkan pendanaan yang dicukupkan oleh Tuhan, sehingga berita kebenaran perkataan firman itu boleh terjadi atas seluruh masyarakat, secara khusus di Indonesia, dan biarlah nama Tuhan yang dipuji dan juga dipermuliakan. Tuhan, pagi hari ini kami bersama-sama berdoa untuk Ibu Oni, untuk Ibu Yanti dan juga anak Alif di hari ulang tahun mereka. Kiranya Tuhan memberikan berkat, kesehatan, kekuatan, hikmat, pengertian yang daripada Tuhan, sehingga mereka semakin mencintai Tuhan, keluarga mereka masing-masing juga diberkati oleh Tuhan, nama Tuhan dipuji dan juga dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, tiba saatnya Tuhan sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, Amin. terima kasih Yesus.